Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka 'aishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghairu mukhzin wa la fadih. Sahabat yang berbahagia, kembali bersama Anan dan Dang Burhanuddin At-Taqi Ruqyah Center. Saya mendoakan dan senantiasa berdoa semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, memiliki nalar yang sehat, memiliki akal yang kuat, memiliki keselamatan, kesahihan dalam akidah dan ibadah, serta menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah atas baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda termulia, baginda tercinta. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umat beliau yang senantiasa menjadi kekasih-kekasih yang terpilih oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi meminta tolong atau bantuan terhadap jin, boleh atau tidak di dalam syariat Islam. Meminta tolong dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kata isti'anah. Jadi al-isti'anah ini artinya adalah tolabul aun minal jinni khossatan, meminta tolong atau bantuan dari jin secara khusus, wa min syayatinihim bisuratin akhos, dan lebih khusus lagi, lebih spesifik lagi, lebih khas lagi meminta bantuan dari setan-setan yang berbentuk jin yang kita minta tolong, minta pertolongannya secara spesifik. Ini disebut dengan da'watul jin atau memanggil jin. Ingat, di kita pernah ada film memanggil jelangkung, memanggil iblis, memanggil setan. Di Mesir atau di area Timur Tengah ini sudah marak anak muda yang kemudian menjadi abadatus syayatin, hamba-hamba dari setan. Mereka bertelanjang di pantai dengan alunan musik yang menderu-deru, alunan musik yang penuh syahwat. Kemudian mereka mengundang hantu, jelangkung, setan yang pada hakikatnya adalah setan yang berbentuk roh-roh yang tidak diizinkan untuk hadir dalam kehidupan kita. Di dalam konsep Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan. Surat Al-Ma'idah ayat 2, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ini boleh tolong menolong baik dengan manusia ataupun dengan makhluk Allah yang lain, seperti binatang, jin termasuk di dalamnya, tetapi dalam perbuatan kebajikan, 'alal birri wat taqwa, dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita tidak boleh tolong menolong dalam urusan yang mengantarkan, mendekatkan kita ke dalam dosa dan permusuhan. Nah, kemudian juga ada di dalam Al-Qur'an dikatakan di surat Jin ayat 6, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqah. Lalu akan ada sekelompok laki-laki, sekelompok orang dari kalangan manusia yang kemudian meminta tolong kepada sekelompok laki-laki atau sekelompok orang dari makhluk jin, yang kemudian mereka bertambah nista, bertambah bejat, bertambah rusak. Nah, di dalam surat Saba ayat 41 dikatakan balkanu ya'buduna jinna, bahkan ada di antara manusia itu yang menjadi hamba-hamba jin, hamba-hamba setan, hamba-hamba iblis
Yang percaya dengan roh-roh kemudian dia meminta tolong kepada roh-roh yang sebenarnya tidak patut kita meminta tolong kepada mereka, aktsaruhum bihi mu'minun, kebanyakan mereka percaya dengan peristiwa-peristiwa yang walaqad saddaqa iblisu dzannahu, yang sebenarnya prasangka praduga yang dikira oleh manusia itu sebuah kebenaran, tapi sebenarnya adalah hal yang dibuat oleh iblis untuk dibenarkan oleh manusia. Nah, karena itu para ulama sudah menegaskan tidak boleh meminta tolong kepada jin. Dalam minta tolong itu mengandung dosa dan permusuhan. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, man kana yasta'milu jinna fima yanhallahu anhu wa rasuluhu, barang siapa yang mempergunakan, meminta tolong kepada jin untuk hal-hal yang Allah larang dan Rasulullah SAW larang, maka kondisinya adalah imma fi syirki, dia berada dalam kondisi musyrik, wa imma fi qatli ma'sumid dami, atau misalkan dia meminta tolong untuk membunuh orang-orang yang darahnya terjaga, terawat, au fil udwani alaihi bi ghairil qatli, atau melakukan permusuhan, mengirim guna-guna, mengirim teluh, mengirim pendukun, santet, bi ghairil qatli, bukan dengan membunuh, ya, hanya membuat sakit yang menahun, sakit yang berkelanjutan, sakit yang tidak ada obatnya, sakit yang terus diderita. Bahagia kalau lihat orang itu sakit, ya. Kata muridihi, seperti membuat dia sakit terus-terusan, ya. Kemudian wa insaihi, ya. Lalu dia menjadi orang yang lupa dengan ilmu, lupa dengan dirinya. Na'udzubillah min dzalik, banyak orang yang sekarang lupa dengan sekedar untuk bersuci. Mohon maaf ya, buang hajat di jalan, buang hajat di kasur, lupa dengan kotoran-kotoran dirinya akibat dari pengaruh sihir yang dikirim oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang meminta tolong kepada jin, yang hakikatnya adalah setan. Dan perbuatan-perbuatan zalim lainnya, misalkan berupa bisnis yang sepi, ya, toko yang tidak ada pengunjung, rumah makan yang orang ketika melihat rumah makan itu tidak terlihat, tidak nampak, maka hal-hal seperti ini adalah perbuatan zolim, ya, menghancurkan bisnis. Kalau misalkan dia bisnis di pariwisata, busnya senantiasa kecelakaan, banyak yang meninggal dunia, atau kalau dia bisnis di percetakan, banyak karyawan yang kecelakaan, naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau dia sudah berbentuk uang, tiba-tiba ada itu tuyul, ya, tuyul itu apa kalau dalam bahasa Indonesia, ya tuyul yang senantiasa menghilangkan uang, nah, kemudian membuat orang itu bertengkar satu sama lain, atau membuat dia berada dalam fahishatin, berada dalam kehidupan yang keji, kehidupan yang nista, ya, mohon maaf, sakit terus menerus tiada henti, sampai mohon maaf ya, tidak bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Fahadza qad ista'ana bihim 'alal itsmi wal udwan, dan ini adalah ciri dari orang yang senantiasa meminta tolong kepada jin untuk urusan dosa dan permusuhan. Kemudian summa in ista'ana bihim 'alal kufri fa huwa kafirun, kalau dia meminta tolong kepada jin itu untuk perbuatan yang kufur, maka dia masuk kafir. Jadi kalau dia meminta tolong misalkan untuk perbuatan yang mengantarkan kepada kekufuran, menyekutukan Allah, maka dia masuk dalam kategori kufur, musyrik, ya. Atau dia wa in ista'ana bihim 'alal ma'asi fa huwa asin, kalau dia minta tolongnya kepada jin itu untuk mampu berbuat 1-2 perbuatan maksiat, ya, maka dia juga termasuk berdosa. Imma fasikun wa imma mudzimun, dia bisa jadi orang fasik
atau dia pasti orang yang berdosa. Ini ada di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah jilid 11 halaman 309. Nah, sahabat yang berbahagia, Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, beliau memberikan alasan, qad allala adama jawazi istikhdamihim fil ilaj bikauni dzalika wasilatan ila ibadatihim wa tasdiqihim. Bahkan meminta tolong bantuan jin untuk pengobatan itu juga tidak dibolehkan menurut Syekh bin Baz. Ya, kenapa? Karena ini akan mengantarkan orang menjadi membenarkan kesaktian jin, membenarkan atau mempercayai khawarikul adat, peristiwa-peristiwa yang di luar nalar dia, maka itu adalah penyakit yang kafir. Misalkan kalau kita pernah melihat ada video ya, seorang ustadz yang ya, memindahkan penyakit ke binatang. Ya, saya sendiri terkadang heran ya, ada penyakit dipindahkan lagi ke binatang, binatang tersebut kemudian menjadi bercak-bercak darah yang menghitam ya, karena pengaruh dari penyakit, atau dipindahkan ke kelapa muda. Yang menurut saya itu adalah perbuatan-perbuatan yang menggunakan jin. Ya, atau ya penyakit-penyakit yang kemudian meminta tolong untuk disembuhkan tapi melalui perbuatan praktik-praktik yang tidak disahkan oleh syariat, maka itu dilarang di dalam Islam ya. Ini nanti orang yang mempercayainya bisa jatuh ke dalam kekufuran atau bisa jatuh kepada praktek bid'ah. Ya. Nah, kemudian dalam bahasa kita ya, isti'anah itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah. Al-isti'adzah misalkan begini, kalau kita datang ke suatu tempat yang kita baru, atau kita datang ke suatu rumah yang lama tidak ditempati. Ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika itu, yang musyrik Quraisy ketika itu, ketika dia turun ke sebuah lembah, ketika dia turun ke satu gunung, dia senantiasa menyebut sayyidil kaum yang sudah meninggal dunia. Ya, kemudian ya dia kepada para arwah si Fulan bin Fulan, istilah Sunda itu ya, yang mohon disampaikan ke yang ngagegeh atau yang menempati tempat ini, yang berkuasa di tempat ini, jangan mengganggu kami ya. Jauhkan kami dari bahaya ancaman terhadap jiwa, raga, harta maupun diri, ataupun anak, ataupun hewan binatang ternak dan sebagainya. Ini cenderung kata-kata yang mengagungkan para arwah-arwah ini yang sudah meninggal dunia. Maka menurut para ulama ini tidak dibolehkan dan termasuk dalam kategori musyrik. Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami di Ahkamil Quran jilid 19 halaman 10, beliau mengatakan wala khiyafa'a anal isti'adzata bil jinni dunal isti'adzati billahi kufrun wa syirkun. Maka tidak bisa dirahasiakan lagi, tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa meminta tolong isti'adzah. Jadi di sini meminta tolongnya itu berupa perlindungan kepada jin atau arwah-arwah yang sudah berbentuk jin tadi. Kemudian dia lupa meminta tolong kepada Allah, maka dia termasuk kufur atau musyrik. Ya, kan sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW, wa'idzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi seharusnya kalau kita berada ke satu tempat yang baru, bacanya itu bukan kepada para armahum, arwah, bla 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 bla, titik-titik dan sebagainya. Itu tidak dianjurkan, tapi kita dianjurkan membaca wa'idzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ditambahkan dengan ayat kursi dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita
meminta tolong itu, isti'anah itu bermakna istimta. Ya, istimta itu artinya adalah al-iqsamu 'alal jinni bi asma'i man yu'azzimunahum. Jadi bagaimana kita ini ya, menjadi orang-orang yang istimta. Istimta itu meminta tolong terhadap satu kebaikan tertentu yang harus kita dapatkan. Ya, mungkin kalau dalam bahasa tradisi di kita ini, ya mohon maaf ini mungkin sudah menjadi budaya. Saya menghargai budaya yang ada di tanah air ini, tetapi dalam syariat Islam, ketika kita, ya mohon maaf ya, membangun rumah, dipasangkan pisang, bendera, gula, garam, padi, ya apalagi lah ditaruh di atas, atau misalkan kepala kerbau ya ditanam, atau mengirim hasil panen ke lautan ya, atau apapun lah yang berbentuk sesajen ya, ini dilarang dalam konsep syariat Islam. Atau dalam acara-acara tertentu dalam konteks budaya, ya saya menghargai budaya yang ada, tetapi kita sebagai muslim dianjurkan tidak menjalankan ritual-ritualnya ya, budayanya mungkin masih bisa ditoleransi untuk dijalankan, tapi ritual-ritual yang terkait tadi ya, sesajen atau sesuguh kepada arwah-arwah yang sifatnya adalah sebenarnya kepada jin, itu tidak dianjurkan di dalam konteks syariat Islam, karena itu mengantarkan kepada seseorang untuk meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga isti'anah itu adalah al-istikhdam, artinya menggunakan jin. Yaitu adalah menggunakan jin ya, untuk kebaikan. Boleh tidak? Boleh. Kalau untuk kebaikan, misalkan menggunakan jin untuk mendakwahi kelompoknya, kelompok di jinnya. Ya, di sini dijelaskan ayat lubal insi al mu'min min jinnin ada atau atillahi ta'ala kana yuballighuhu ilman nafi'an summa yatlubu minhu tablighahu liman khalafahu min mudharaihi minal jinni. Jadi kalau ada misalkan di studio ini ada jin yang ikut hadir dalam forum YouTube ini, lalu dia menyimak apa yang saya sampaikan dan itu bagi mereka adalah ilmu, maka saya boleh, karena saya tidak punya kemampuan berbicara dengan jin, saya tidak punya kemampuan untuk mendakwahi jin, maka dipersilahkan untuk saya minta ke jin yang ada di ruangan ini untuk bisa menyampaikan ilmu yang ada di forum ini ke masyarakat jin di area dimanapun Anda berada. Nah, kalau yang keempat adalah al-isti'anah bima'na al-istikhdam al-khos. Jadi menggunakan jin sebagai dalam misi-misi khusus. Nah, ini yang tidak direkomendasikan, bahkan diharamkan oleh Islam. Yaitu adalah istilah ini digunakan oleh para tukang sihir, dukun, untuk menggunakan jin itu untuk berkomunikasi dengan abul jin. Abul jin ini nanti adalah komandan yang langsung mendapat perintah dari setan. Nah, setan ini kemudian meminta apa yang namanya kalau di istilah di kita tuh meminta tebusan atau meminta kurban. Jadi misalkan ada abul jinnya, manusia meminta tolong kepada jin, kata jin, oh kamu kalau mau begini harus sembelih ayam hitam, ayam putih, cari dulu ayam hitam, ayam putih, sembelih oleh kamu, ditaruh di tempat di pohon anu. Nah, ini adalah jin-jin yang digunakan untuk sudah diperintahkan oleh abul jin yang pada hakikatnya itu adalah perintah dari setan. Dan ini jelas diharamkan. Kemudian misalkan kalau kita lihat, saya ada lihat di video-video YouTube dari Timur Tengah ya, orang yang menggunakan jin dengan boneka ya, yang kemudian di kaki kanan kaki kirinya dikunci ya,
kemudian dibacakan wirid-wirid versi setan untuk membuat sakit si fulan atau fulana, atau membuat bangkrut usaha, ya, atau membuat apapun yang membuat mudarat kepada orang, itu adalah diharamkan dalam konsep Islam. Kemudian yang kelima, makna isti'anah atau meminta tolong dengan jin itu adalah istihdor. Istihdor itu adalah ada dua jenis. Jadi menghadirkan jin dalam realitas kehidupan kita. Jadi ini juga dilarang dalam konsep Islam. Nah, tapi kalau nanti ada yang kesurupan, ini bagian dari kehadiran jin yang mungkin sudah tidak tahan dengan bacaan Quran, sudah tidak tahan dengan gangguan-gangguan kehidupan yang ada, dan ini yang kemudian terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu sahabat yang berbahagia, kita tidak boleh meminta tolong kepada jin untuk urusan-urusan kita. Kita boleh meminta tolong dalam hal menyampaikan ilmu dan manfaat kepada masyarakat jin, karena pada hakikatnya kita lebih mulia daripada mereka. Oleh karena itu singkirkan dari diri kita niat-niat untuk meminta tolong kepada jin dalam urusan apapun. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.